Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Nah, di episode kali ini atau di video kali ini saya ingin bincang-bincang dengan para mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN ya, atau kuliah kerja nyata ada yang di kampus, ada yang di masyarakat ya. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih cerita mereka tentang KKN di masing-masing tadi. Tentu pasti ingin menarik. Kita akan kenalan dulu ya. Saya kira kalau tidak kenal kan maka tak sayang. Kita akan mulai dari sini. Silakan kenalan. Baik, nama saya Ahmad Fahmi Fawaid, Bapak. Iya. Teman-teman bisa mengenal Fahmi. Saya sekarang sedang kuliah kerja nyata dari rumah di Kelurahan Cirende. Cirende itu di mana? Jauh. Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Cirende, Tangerang Selatan. Lanjut. Baik, perkenalkan saya David Rizky. Saya juga sedang melaksanakan KKN dari rumah di Pisangan, Tangerang Selatan juga. Di Tangerang Selatan juga. Jauh juga ya, baik. Oke, lanjut. Ini siapa namanya? Cinere, Depok, Jawa Barat. Ini lumayan jauh juga ya, Jawa Barat. Lanjut. Baik, nama saya Yusuf Indonesia. Saya menjalankan program KKNDR with Arsitek di Jakarta. Lokasinya? Kalau menjalankan KKNDR with Arsitek di Jakarta itu kita melaksanakannya di rumah pengantar. Oh, itu sama ya. Jadi perbedaannya adalah kita menjalankan programnya bersama dengan partner. Oh gitu. Oke, nanti kita akan gali lebih lanjut seperti apa, karena ini kan kelihatannya sama, serupa tapi tak sama. Kira-kira begitulah ya, serupa tapi tak sama. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Tianijakan. Saya itu KKN di kampus di Universitas Jakarta. Oke. Deket ternyata ya. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Hairani. Saya sedang menjalankan KKN di kampus di Unit Humas. Di Humas juga. Oh, jadi dua orang di Humas ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan coba ngobrol lebih panjang lagi ya dengan mereka ini. Saya kira kali ini sudah berapa lama? KKN? Sudah berlangsung berapa lama? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Jadi akan selesai nanti bulan September. September ya, bulan September. Oke, untuk yang pertama dulu, yang tadi namanya Fahmi, Bapak. Fahmi ya. Fahmi mungkin bisa ceritakan seperti apa sih sebetulnya KKN dari rumah itu ya. Kan tentu ada asik dan tidak asik ya. Iya. Jangan-jangan di rumah tidur terus. Gimana? Ya, jadi saya memilih KKN dari rumah. Itu kan waktu itu pilihan ya, Bapak. Kita ada pilihan dan akhirnya saya memilih buat melaksanakan KKN dari rumah dengan waktu itu pertimbangan dari awal semester 1 kan kita membayangkan nanti di akhir semester bakal ada KKN gitu ya. Iya. Dan yang di pikiran kita semua pasti KKN itu terjun langsung ke masyarakat gitu. Dan ternyata iya terjun ke desa-desa gitu. Dan ternyata ya qadarullah kita sekarang lagi masa pandemi, jadi agak susah gitu, dari kampus juga membatasi. Akhirnya KKN dilaksanakan dari rumah. Terus tanpa mengubah pemikiran saya sejak awal semester, jadi saya tetap memutuskan buat KKNDR meskipun tidak bisa dilakukan bersama-sama dengan teman-teman. Ya. Tapi sebetulnya ada kelompok ya. Ya ada Kelompok kelompok. itu ya. Berapa orang satu kelompok? Kelompok saya kelompok 139 itu jumlahnya 19 orang, Pak. 19 orang. Iya. 19 orang dan itu terpencar. Iya, terpecah Paling jauh di mana? Paling jauh ada dari Aceh ada. Di Aceh juga ada. Ada. Oh, tapi satu kelompok ya. Iya, satu kelompok. Kegiatannya apa sih selama KKN? Iya. Jadi kan kita awal suruh bikin proposal gitu ya, Pak. Diminta buat bikin proposal, terus juga ada program kerja yang bakal kita canangkan. Karena kita melaksanakannya di rumah masing-masing, mungkin program kerjanya ya jangan ringan-ringan gitu ya. Kita waktu itu kan ada 4 kategori dan sekelompok saya memutuskan untuk memilih di bagian pencegahan COVID-19 sama satu lagi sosial keagamaan gitu. Dan program kerja saya sendiri buat di bagian pencegahan COVID-19 ya hampir sama yang dilakukan seperti duta perubahan perilaku gitu Pak, yang dari Satgas COVID ikut membagikan masker, melakukan sosialisasi supaya Edukasi. ya supaya masyarakat sekitar juga
patuh terhadap protokol kesehatan. Terus juga kita sesekali mengadakan webinar gitu Bapak. Terus juga yang di bagian sosial keagamaannya, waktu awal dulu bisa mengajar secara tatap muka dengan adik-adik yang di sekitar daerah saya gitu. Terus kemudian karena ada PPKM, akhirnya enggak, saya inisiatif buat tetap ngadain ngajar ngaji secara daring gitu Pak, secara online ya. Meskipun ya beberapa adik-adik yang agak susah. Kreatif ya. Iya, tetap. Iya. Ada lagi yang menarik dari kegiatan? Satu lagi yang menurut saya akhirnya nggak disangka-sangka gitu ya Pak. Jadi karena kita selalu update ke sosial media seputar KKN, ada nih masyarakat juga yang turut perhatian gitu. Dia akhirnya ikut berdonasi supaya kegiatan KKN saya bisa tetap lancar. Ya, akhirnya ada yang ikut donasi, dia memberikan uang, terus saya berpikir buat supaya bermanfaat, diberikan nasi kotak gitu buat kita sebar kepada masyarakat yang lagi di jalan atau di desa itu yang benar-benar dia mohon maaf seperti kekurangan makan atau tempat tinggal, nggak punya tempat tinggal gitu kita berikan. Jadi bantu ya? Iya, bantu. Kalau secara pribadi ngeluarin duit, butuh ya. biaya juga tuh, kegiatan juga. Secara pribadi ngeluarin juga sih Bapak. Ya, tapi alhamdulillah sih meskipun ngeluarin duit karena kita juga niatnya emang membantu masyarakat gitu kan, jadi ikhlas lah alhamdulillah. Senang juga kalau misal program kita bisa terlaksana gitu ya. Itu lokasinya tuh di lingkungan rumah atau di kelurahan atau gimana? Ya, di patokan maksimalnya itu sekelurahan gitu Pak. Tapi kebanyakan sih saya ngadainnya di sekitaran, ya sekitaran rumah. Kamu boleh tahu ya kondisi geografis lokasi untuk KKN itu berapa? Saya kan di Cirende ya Pak, terfokuskan sama kelurahan itu di RW 8 gitu. Jadi sama kelurahan dikasih bagian di RW 8. Masyarakat di sekitar ya banyak yang kerjanya sebagai karyawan, ada juga yang masih stay di rumah. Beragam ya? Ya, beragam. Kalau respon masyarakat sendiri itu seperti apa? Lokasi Karena kita awalnya sudah izin, jadi masyarakat sekitar welcome gitu kepada kita. Jadi kalau kita mau ngadain kegiatan tetap dibantu-bantu. Iya. kita lihat tahu dulu sama KKN. Iya, saya dari itu kan kan sendiri-sendiri itu ya. Mungkin masyarakat menganggapnya aneh. Kalau saya karena kita sama ada beberapa teman-teman juga di sekitaran saya, jadi membentuk kelompok lagi Bapak buat mengajukan ke kelurahan tersebut. Kita kan udah dapat kelompok dari PPMU ini, kelompok yang dibagi buat laporan dan sejenisnya. Nah, untuk pelaksanaan saya membentuk kelompok lagi dengan beberapa teman, ada 5 sampai 6 orang teman. Kan teman tersebar. Iya, yang teman yang masih berada di dekat Tangerang Selatan yang satu domisili, satu zona membentuk itu kelompok lagi dan mengajukan sehingga untuk melaksanakan program kita sama-sama mengumpulkan dari program kelompok ini apa, kelompok ini apa, kelompok ini apa. Jadi kita Programnya sama deh. enggak, jadi kan setiap kelompok yang dibagikan dari PPM itu mempunyai program masing-masing. Nah, kita dari kelompok yang berbeda juga membawa program masing-masing juga. Jadi kita satuin dari program ini apa, kelompok apa, jadi bisa di program di kelompok yang saya bentuk lagi. Gitu. Jadi programnya bukan pesanan dari pusat pengabdian masyarakat, bukan, tapi inisiatif kelompok. Iya, gini maksudnya. Jadi kan dari PPM dapat program ini. Nah, biasanya setiap kelompok udah nentuin. Karena saya berbeda kelompok dengan teman satu domisili, jadi kelompoknya artinya programnya dibawa ke kelompok yang saya bentuk lagi di satu domisili tersebut. Programnya itu aja yang dilaksanain. Apa kegiatan yang rutin dilakukan di sana? Kegiatan rutin kita mingguan seperti biasa, lebih kita fokuskan di pemberdayaan masyarakat dalam yang berdampak dalam COVID-19, seperti membagikan masker, hand sanitizer, membersihkan fasilitas umum yang ada di kelurahan seperti masjid, aula atau pertemuan seperti itu. Dan juga kita beberapa kali berkolaborasi dengan organisasi lain untuk membagikan rezeki berupa makanan, nasi kotak kepada orang-orang yang berdampak di pinggir jalan seperti ojol ataupun penjual-penjual yang berdampak di PPKM level 4 ini juga Pak, selama PPKM ini.
sosialisasi mengenai mengajar atau gimana? enggak, kita lebih ke COVID-19 aja Pak. Oh, Rutinnya seperti menjelaskan varian virus terbaru bagi anak-anak, karena kan biasanya masyarakat yang kita temui di lingkungan kita KKN itu anak-anak tuh agak kurang terkontrol gitu loh dalam menangani protokol kesehatan, dimana kan masih banyak yang main ini itu yang masih berkumpul, sedangkan fakta yang kita temukan ketika varian baru dari COVID-19 itu lebih banyak menyerang anak-anak. Jadi kita fokusnya yang pertama itu kemarin lebih edukasi ke anak-anak yang masih kurang terkontrol dari protokol kesehatannya. Selama ini seperti apa? Masyarakat dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan di lokasi ini? Di lokasi saya alhamdulillah itu masih patuh, kecuali mungkin kurangnya edukasi masyarakat terhadap varian terbaru tersebut Bapak, kalau di lingkungan saya. Jadi kita lebih berkolaborasi mendatangi posyandu yang ada di kelurahan tersebut, dan kita menyalurkan beberapa program kita seperti ibu ini ada masker, ini ada poster mengenai anak untuk edukasi masyarakat. Iya. Jadi ini dua ini lebih fokus di situ ya? Iya, karena kita di COVID-19 pandemi ini jadi lebih fokus itu aja. Bapak. Kalau yang lainnya ada yang bisa dilakukan selain penanganan COVID? Enggak, karena permintaan dari RT RW-nya juga seperti itu, karena takut kumpul-kumpul, jadi agak pengajarannya itu agak susah. Itu kalau di tempat saya Bapak. Jadi mau tidak mau fokus kegiatan Iya. di edukasi masyarakat. Kita memaksimalkan permintaan dari RT-nya gimana dan dari kitanya gimana. Jadi kita berkompromi terlebih dahulu. Itu. Kita coba beralih dulu. Saya kira mungkin ada cerita yang benar Pak, atau mungkin sama kita nggak tahu. Siapa namanya tadi? Mesti ya. Oke. Nah, silakan. Ceritakan di Cirebon ya. Saya Cirebon, Depok, Jawa Barat. Ya. Ya, disebutkan. Mandiri lah ya. Sama. Jadi memang fokus banyak ke situ juga. Kalau bantu-bantu di kelurahan biasanya sudah menangani administrasi gitu biasanya itu kan. Kalau kan biasa begitu ya. Begitu ya. Kalau tinggalnya di rumah ya. Kalau untuk mengajar seperti itu dilakukan juga ada. Saya mengajar bimbel, bimbingan belajar bahasa Inggris. Jadi kayak setiap minggunya saya lakukan di hari Jumat sore. Itu ada 6 orang anak, dan setiap selesai kegiatan ada pembagian kuis, hadiah, dan ada game juga. Terus Nggak banyak ya. Nah, sekarang kan kita ini kan sekarang bulan Agustus ya, kemarin kita dengan 17. Ya biasanya di lokasi KKN itu juga dari masyarakat ya kan pada umum betul. Ada nggak itu? alhamdulillah saya kemarin ngadain. Ada boleh dan boleh. Alhamdulillah boleh sama RT RW. Saya lakuinnya di lingkungan RT aja dan hanya dibatasi. Kemarin dilakukan hanya 12 anak gitu. Jadi benar-benar kita taat protokol. Jadi emang auranya berbeda ya. Iya, mungkin pemirsa ya, mungkin tadi juga untuk perlu tahu juga bahwa memang selama masa pandemi ini banyak keterbatasan sehingga mereka juga ada apa namanya sulit juga gitu kan ya, dimaklumin. Dan ini saya ingin informasikan juga ya bahwa Uin Jakarta di tahun ini 2001 ini jumlah peserta KKN luar biasa kalau tidak salah sampai 40
mahasiswa dan mahasiswa jadi tersebar ya. Memang menjadi unik ya karena kan KKN dari rumah sehingga menjadi nasional, ya kan? Iya. Nasional kan ada yang tadi di mana tuh Aceh, Ada. Iya. mungkin dari Sulawesi gitu kan. Jadi sebetulnya ini KKN nasional. Jumlahnya 4.000 itu luar biasa ya. Kita coba saya ingin tahu juga cerita benernya ini kan agak berbeda tadi ISEC ya. Iya. ISEC mungkin bisa dijelaskan antara masa normal dengan masa normal mungkin tahu. Oke, jadi sebelumnya kalau KKNDR di ISEC itu memiliki beberapa perbedaan dengan KKNDR yang biasa. Iya. Nah, awalnya sebelum ada pandemi, ISEC itu sebelumnya mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk menjalankan program KKN. Biasanya oh gitu. Iya. Jadi ISEC itu memberangkatkan mahasiswa yang mau ke Yang mau keluar negeri. LN, Iya. ya. Nah, karena sekarang lagi pandemi, jadi semuanya kan dibatasi gitu ya Pak. Nah, tetapi ISEC sendiri juga tidak mau memberhentikan program itu. Maka dari itu mereka Ya, saya pikir karena mereka nggak mungkin kemudian tidak tetap jalan. iya tetap dijalankan, tetapi dengan mungkin situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, karena lagi pandemi ini, jadi ISEC mengusung program KKNDR with ISEC yang dari rumah. Jadi mungkin sebenarnya saya mau jelasin dulu beberapa perbedaan itu Pak. Jadi kalau KKNDR with ISEC itu dia mereka mengusung ada 2 lokal project. Jadi umumnya disebut lokal project kalau di ISEC. Ada lokal project Global Youth Planner. Nah, kalau lokal project Global Youth Planner ini lebih fokus untuk mengembangkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM di daerah Tangerang Selatan. Jadi bermitra. Iya, bermitra. Sedangkan lokal project yang satu lagi itu bernama lokal project Grand Future, di mana lokal project ini berfokus untuk mengembangkan pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Tangerang Selatan, dan serta membantu sekolah, siswa, dan guru untuk berkembang di masa pandemi. Nah, kalau saya sendiri, saya mengikuti lokal project Grand Future, Pak. Jadi, saya berfokus untuk Tetap jadi program itu tetap gitu kan ya. Jadi Iya. fokus program tetap gitu. programnya sudah terstruktur juga dari ISEC sendiri, jadi kita tinggal mengeksekusi dan mungkin kita menyusun tandanya, kita menyusun konsepnya seperti apa, tetapi proyek-proyeknya itu sudah dirilis dari ISEC apa aja yang sudah jalan. Kalau di lokal project Global Youth Planner itu sekitar 40 mahasiswa yang mengikuti lokal project tersebut, sedangkan kalau lokal project Grand Future itu sekitar 60 mahasiswa. Jadi itu normal aja kayak kelompok KKN yang lain, jadi setiap kelompok itu berjumlah 20 orang. Tapi kamu tetap sendiri meskipun ada kelompok. Jadi kita semua seluruh prokernya itu kita benar-benar teamwork Pak. Jadi Teamwork. jadi misalkan saya mengajar, nah jadi ada salah satu program kerja namanya Blind Student. Jadi di situ misalkan saya kelompok 1 dari KKNDR kita ISEC kalau saya. Nah jadi itu nanti 20 orang akan dipecah menjadi 4 kelompok, dan 4 kelompok itu berisi 5 orang. Nanti 5 orang itu akan mengajar di kelas, misalkan saya mengikuti kelas 84 di SMP di dalam Tangerang. Jadi setiap kelompok itu sudah disesuaikan gitu Pak, sesuai kelasnya masing-masing. Tapi bergiliran. Enggak, jadi saya tetap di kelas itu. Jadi memang ini terstruktur dan terprogram ya. Iya. Jadi programnya itu event ya, sudah ada tinggal eksekusi aja gitu. Iya. Itu di daerah mana tadi? Kalau saya itu partner dengan SMP Negeri 8 Tangerang Selatan. Oh gitu. Iya. Jadi semua ada kerjasama gitu. Iya, jadi ISEC sendiri yang bekerja sama dengan partnernya. Nanti kami sebagai mahasiswa tinggal menjalankan program kerja kami sesuai dengan partnernya masing-masing. Tapi masa ini sama ya dengan yang dari rumah. Masa kakaknya sama waktu itu. Kurang lebih sama waktunya, tapi kita dibagi menjadi 3 fase gitu Pak. Jadi kita yang pertama ada fase preparation, di mana itu dari mulai bulan April sampai bulan Juli, awal Juli. Nah, setelah itu sekitar tanggal 16 Juli sampai 16 Agustus itu kita masa realisasinya selama sebulan dengan partner tersebut. Nah, setelah itu baru kita ada fase post realization, di mana kita tinggal mengurus laporan akhir seperti itu. Ini kan agak berbeda ya di ISEC ini. Mungkin adanya yang merasa lebih nyaman maksudnya gitu kan. Kalau lewat model daring masing-masing itu kan mau menyiapkan proposal dan sebagainya gitu kan. Nah kalau ini kan SDM-nya saja yang ini
mungkin alasannya kenapa sih suka di kampus gitu? Apa nggak mau panas-panasan gitu? Enggak. Saya itu juga pengen lebih tahu lebih dalam dengan universitas yang ada di Jakarta ini. Jadi saya lebih memilih itu daripada Nah, ada di kampus itu kan tentu bagaimana kalian juga mungkin diantaranya ingin mengaplikasikan apa yang dibahas di kelas gitu kan ya. Nah, yang kamu pilih intinya di kampus itu unitnya apa? saya di rumah. Oh, di Umas ya. Nah, itu kenapa memilih di Umas tiba-tiba? Sebenarnya ini awal-awal ya Pak, pas pendaftaran itu sebenarnya kita bebas mau milihnya masih di rumah. Jadi ada perpustakaan fakultas atau ke keuangan, akademik, ada humas juga gitu. Jadi Oh, jadi di kampus itu tidak di Umas ya, tapi di iya, mana? Di sebenarnya unit-unit lain? kita bisa apply Sebar? kemana aja. Oh, Ke gitu. unit yang ada di humas, ke unit yang ada di UIN Jakarta gitu. Jadi tapi kenapa saya pengen pilih humas karena walaupun ini merupakan unit yang ada di UIN Jakarta, saya juga ingin seperti apa ya Pak, membantu pelayanan kepada masyarakat kita. Jadi Jadi ingin menjadi seorang PR. ya, Kira-kira begitu, ada ingin menjadi seorang PR. iya sebenarnya Pak. Berapa orang sih yang ada di kampus? Kalau yang itu sih ada 164 orang. Oh, banyak juga ya. Iya. Tapi disebar. Itu yang di rumah sendiri berapa orang? Kalau di humas itu ada 9 orang Pak. 9 orang. Itu juga gitu. Nah, sekarang ingin tahu apa aja sih yang dikerjakan di rumah itu? Kalau kita itu Selama apa kita itu berfokus dengan pelayanan informasi Pak. Itu setiap hari karena kita juga ada jadwal shiftnya jadi setiap hari. Jadi untuk setiap hari itu kita pasti ada tugas untuk jadi operator. Jadi operator itu jadi nanti kita membantu masyarakat mungkin yang ada keluhan atau ingin mendapatkan bantuan sesuatu tentang informasi di UIN Jakarta. Nah nanti kita bisa membantu mereka gitu melalui telepon atau Oh, di pelayanan ya, pelayanan untuk gitu. pelayanan. Pelayanan. Untuk pelayanan betul Pak. Untuk yang informasi juga kita meliput event-event yang ada di UIN Jakarta. Gitu. Iya seperti waktu itu ada vaksinasi di UIN Jakarta. Nah itu kita ikut terus ke Disuruh, lapangan. oh, berperan juga sebagai seorang jurnalis Iya betul Pak. Umas ya. Gitu. Ini luar biasa saya kira. Ilmu baru ya. Iya. Di kampus diajarin nggak di kelas? Kalau kita bikin berita yang langsung itu sih enggak sih Pak. Jadi jurnalis itu Iya. nggak diajarin. Enggak, karena kan saya dari sastra Inggris ya Pak. Sebenarnya kita lebih ke bahasa. Oh, Tapi karena di sini juga kita tuh bisa mengasah skill kita gitu. Jadi bukan hanya untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kampus, tapi kita juga bisa mengasah skill kita yang lain. sekarang saya ingin tanya apa sih sebetulnya yang menjadi menarik buat kamu ya ketika memutuskan untuk kan sudah tahu bahwa Umas itu kerja seperti tadi ya, apa sih yang menariknya apa? Kalau bagi saya sih yang lainnya itu ya Pak, jujur jadi jurnalis juga itu bagi saya sih menarik banget karena kita juga turun ke lapangan, mewawancarai narasumber, jadi kita otomatis bertemu banyak orang juga, terus juga kita Jadi banyak berkomunikasi dengan orang ya. betul kayak gitu juga, jadi saya sih juga jadi melatih skill apa ya, kayak berbicara sama orang juga gitu Pak. Jadi melatih mental juga ya. Iya, benar. Mental orang ya. Itu bagus saya kira ya. Kalian misalnya wawancara gitu kan, meliput kan bertemu dengan beberapa orang ya, zaman kampus gitu. Itu kan mental kita jadi terlatih ya. Sehingga kita tidak takut menghadapi pejabat. Betul ya? Betul. Iya kan? Iya. Ini saya kira membantu ya. Jadi kalau kamu berurusan dengan perkuliahan sebagainya, jadi nggak perlu takut kecil gitu. Ada perasaan gitu ya sekarang? Sudah ada ya? Ya artinya keberanian itu mulai tumbuh ya, mental itu kan? Alhamdulillah Pak. Oh gitu. Oke, saya ingin cerita satu lagi. Namanya sama ya, kalau tidak salah. Dua Kiki, jadi... Nah, juga mungkin bisa ceritakan, kan kamu juga sama di Humas kalau tidak salah. Seperti apa yang kamu rasakan? Tentu kan passionnya beda ya. Mungkin karena saya juga belajar dari jurusan bahasa, saya akhirnya bisa tahu ilmu bagaimana cara meliput berita, bagaimana mewawancarai orang-orang penting di UIN Jakarta
Mm-mm. ketemu. Oh. Juga gimana cara membuat berita di website online UI Jakarta itu benar-benar pengalaman yang sangat baru yang di luar pembelajaran yang saya dapat Di kelas, di kelas ya, bukan di kelas, di Zoom, di ruang Zoom itu kan. karena durasi corona. Kalau yang lain, kegiatan yang lainnya? Oh, saya juga ini Pak melakukan pelayanan seperti operator. Oh, operator telepon gitu kan, melayani masyarakat ya. Kan kita meliput berita itu nggak cuma yang ada di acara offline aja Pak. Kita juga ikut membuat berita di acara online seperti webinar online di Jakarta. Itu kita juga ikut. Jadi terlibat ya. Iya, Gini. betul Pak. Itu kelihatannya gimana? Merasa tadi seperti siapa namanya Kiki juga ya tadi. Merasa ada keasikan gitu lah di dunia itu? Sejujurnya agak menantang. Atau karena kepaksa? Enggak. Awalnya menakutkan sih Pak, jujur aja. Tiba-tiba suruh wawancara orang yang kita kan biasanya kan di Zoom tuh. Tiba-tiba nih wawancara. Langsung, berhadapan langsung dengan orang. Ada takut Pak, tapi akhirnya itu bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, juga seru gitu Pak. Artinya kalian juga tentu bukan hanya meliput wawancara, tapi juga menulis. Itu bagaimana? Itu pengalaman baru juga ya? Seperti apa? Ya, kita nggak langsung ayo tiba-tiba nulis berita, nggak gitu Pak. Kita dibimbing sama para staf yang sangat mengayomi kita. Jadi diarahkan, oh begini cara membuat berita, oh begini jangan tulis begini, tulis seperti ini, seperti itu Pak. Oh gitu, jadi terarah juga ya, terbimbing ya gitu kan. Ya itu mungkin keuntungan ya. Jadi selama ini kan suatu dunia yang tidak pernah terbayangkan bahwa kalian ternyata akan menggeluti juga skill seorang jurnalis seperti itu ya. Kalau apa namanya dari motret apa juga ikut terlibat. Memotret kan juga bukan hanya menulis ya, tapi juga memotret. Mewawancarai sekaligus Mengambil gambar. mengambil gambar kegiatan-kegiatan. Oh gitu. Ini sayang sekali ya kalau misalnya bisa pas gitu kan, kalian lihat lagi shoot seperti apa gitu kan. Nah, saya juga ingin tanya lagi, kenapa itu humas itu menjadi pilihan buat kamu? Karena kita kan berbeda dengan KKNDR, Oh, ya. dengan proposal segala macam. Kan di UIN itu kan di akademik, ada kemahasiswaan ya, Iya, tapi kok kenapa Ya awalnya jatuh saya cinta juga ke humas? awalnya mencoba di unit lain seperti perpustakaan, seperti akademik, tapi kebetulan saya dipanggilnya di humas Pak. Oh gitu. Ya, Jadi nyasar gitu, enggak? tapi sebelumnya saya juga perlu pertimbangan Pak. Terus kayak, oh humas bisa melatih skill berbicara di depan orang, skill mewawancari orang. Jadi kayak, oke, saya pilih humas sekaligus melatih mental saya. Kan sebelumnya ketika akan memilih KNN kampus itu kan mikir dulu apa yang cocok gitu kan. Ada kepikiran gitu kan? Betul. Hah? Ya kayak kita kan sebagai mahasiswa harus lebih berani gitu Pak, melayani masyarakat. Jadi kayak humas kayaknya cocok nih untuk melatih skill saya yang mungkin terpendam gitu Pak. Terus kan sekarang sudah berapa? Hampir sebulan lebih juga ya? Iya. Gimana setelah itu? Ada perubahan Tentu saja ilmu baru, perubahan Pak. pikiran? Oh, pikiran. Atau nyesel gitu kan? Tidak ada rasa menyesal sejauh ini Pak. Mantap. Jadi, kalau begitu saya masuk kuliahnya di jurusan jurnalistik saja lah. Gitu. Ternyata ilmunya ini. Tapi ini kan luar biasa ya. Yang namanya ilmu jurnalis itu kan lintas jurusan, lintas prodi ya. Tidak harus dari jurnalistik, tidak harus dari KPI gitu kan. Yang memang mereka belajar dari situ kan. Ini kan nggak ada sastra Inggris ya. Coba bayangkan. Jadi gimana? Menarik. Sangat Menarik. Pengalaman saya di humas tidak cuma menulis yang awalnya di kampus kan nulis aja nih, nulis bahasa, Ya. koreksi bahasa. Tapi di sini saya juga diajarkan untuk menyampaikan informasi seperti anak jurnalistik. Oh gitu ya. Dan karena sastra Inggris kan, sementara nulisnya pakai bahasa Indonesia. Nah itu juga Pak, dilatih Pak di sini Pak di humas. Oh, nanti skripsinya juga pakai bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi kalau yang lain mungkin agak membantu ya menulis itu kan. Ini saya kira cukup menarik ya teman.
Saya ingin kembali ke siapa tadi, Fahmi ya. Ya. Fahmi, selama di lokasi itu apa namanya, kan respon masyarakat pastinya tadi bagus itu, Ya. dukung gitu kan. Nah, eh, pernah nggak misalnya ada semacam apa kerja kerja bareng yang oleh masyarakat sendiri kemudian itu dilarang gitu kan? Ada nggak? Pekerjaan yang apa namanya, kegiatan aktivitas yang melibatkan masyarakat tapi kemudian dilarang. Mungkin kan punya inisiatif tuh, Ya. pengennya seperti itu. Awalnya Larang seperti itu ada nggak? Ya, awalnya kita sama sih kayak nyusun program gitu kan, Pak. Maunya di masjid standby kita bisa ngajar anak-anak gitu kan. Awal sebelum PPKM itu dibolehkan. Terus ketika PPKM agak dibatasi gitu. Terus akhirnya saya berinovasi buat ngadain secara online aja gitu sih. Paling satu lagi yang pas kita mau coba ngebantu di kelurahan ya, karena ada program vaksinasi kayak gitu kan, tes swab antigen dan lain sebagainya. Itu niatnya kita mau ngebantu, cuman sama kelurahan dibilang nggak usah gitu, khawatirnya malah nanti jadi klaster baru gitu kan, khawatirnya karena takutnya jadi mahasiswa yang kena gitu kan, karena bukan asli dari sini gitu kan Pak, juga dikhawatirkan. Terus akhirnya sama Bu RT waktu itu dikasih program supaya dia kalau mau ngebantu kelurahan bisa nih coba semprot disinfektan gitu. Akhirnya kita ngebantu dengan semprot disinfektan sekitar lingkungan gitu aja Pak. Jadi keadaan yang seperti itu memang akhirnya kegiatan itu lebih banyak partisipannya daripada program sendiri, gimana? Ya. Lebih banyak partisipan aja. Ya, jadi kita lebih mengikuti yang ada di kelurahan Masyarakat. gitulah. Oh, Ya. gitu. Sama juga seperti itu. Kalau saya lebih ke berkonsultasi terlebih dahulu, Pak. Jadi program yang kita susun, kita konsultasi ke RT. Dan ini dari kita, Pak. Jadi program kita seperti ini. Dan dari RT pun disinkronkan. mana yang tidak perlu, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Jadi ketika kita ngelaksanain program, berjumpa sama masyarakat udah izin sama RT, udah. Jadi sudah ketika RT sudah meng-ACC, udah respon masyarakat terima aja gitu. Seperti itu kalau kita. Ya kan artinya kan sudah menyiapkan proposal gitu kan, tapi begitu di lapangan bubar semua. Iya, begitu ya? Nggak ada kegiatan, nggak terjadi. Jadi berapa persen kira-kira apa yang sudah dituangkan dalam proposal dengan realisasinya di lapangan yang terlaksana itu? Alhamdulillah kalau saya programnya kemarin cuma satu yang terrealisasi Pak. Kita mempunyai program hari ulang tahun kemerdekaan, mau berlomba, tetapi mengingat sekarang PPKM dan ada arahan dari pemerintah untuk tidak membuat perlombaan di tingkat RT atau sejenisnya, jadi pihak RT pun ya udah dialihin aja deh kemana. Oh gitu. Jadi nggak terlaksanakan Ya, program. tapi hampir 100% gitu ya? Iya, jadi hampir 100% karena kita berkonsultasi terlebih dahulu. Kalau kamu gimana? Udah mateng tuh, ya kan? Begitu di lapangan, wah keadaannya berubah. Tapi sebetulnya kamu sendiri ketika sebelum ke lapangan itu melakukan asesmen nggak? Sama semua gitu ya? Karena dijadwalkan. Sampai lapangan. Arahan dari PPM juga seperti itu, Pak. Jadi proposal itu hanya menyesuaikan. Karena ada survei lokasi juga kan. Iya. Dan itu dikasih ke dosen pembimbing dulu. Persetujuan. Berapa persen terlaksana program di 80% ya? Karena dia belum selesai ya, jadi belum 100% ya. Kalau 100% berarti udah selesai. Tinggal laporan ya. Iya. Laporan tiap Sabtu. Kalau untuk yang program ISEC sendiri Program dari ACEP sendiri alhamdulillah masih kami terlaksana. kan masih berlangsung ya? Oh, sudah selesai. Oh, udah selesai semua ya? Oh, udah selesai semua. Istirahat dong. Lagi nyusun ibu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau dari KKN IPEC sendiri alhamdulillah kami terlaksana 100% karena kami sendiri juga programnya seluruhnya dilaksanakan secara online. Jadi tidak ada kerumunan, tidak menimbulkan kluster baru semacamnya. Tapi mungkin ada beberapa program yang harus di arrange kembali karena kita kembali lagi kita harus mengikuti ketersediaan partnernya masing-masing.
Jadi kalau gitu proposal karena program kan program semacam titipan ya gitu kan. Iya. Jadi mereka sendiri, kamu nggak mikirin apa-apa itu? Cuma yang penting saya gimana? Jadi sebenarnya gini Pak, kalau programnya sendiri emang sudah Sudah gradasinya sudah ada ya. sudah disusun oleh AISEC sendiri. Nah, jadi tugas kami sebagai mahasiswa yang mengikuti KKN Unit AISEC ini, kami menyusun konsepnya seperti apa, terus kami juga lebih ke ini sih Pak, lebih ke pembagian role teknis atau sebagai misalkan siapa nih yang besok mau jadi pengajar atau besok siapa yang ganti-gantian gitu Pak. Gitu. Nah ini kalau yang KKN in kampus, kamu juga sama? Sebelumnya ada proposal dulu gitu, nanti mau ngapain, apa gimana? Kan tentu beda kan, karena sudah ada unit ya, ini semacam apa? Kalau anak SMK mah PKL gitu ya. Nah kan gitu ya, artinya tidak perlu harus pakai proposal, kan udah jelas gitu kan. Seperti apa persiapannya? Kalau kita KKN kampus tidak pakai proposal, kayak langsung kayak melamar aja gitu Pak, buat CV, terus melamar ke unit-unit yang kita Oh gitu. Ya. Terus mungkin kalau bedanya magang kan kayak dibayar, terus Ya. kerjanya sesuai arahan aja. Tapi ini bukan magang kan? Iya bukan. Kita lebih ke mengabdi ke unit Mengabdi. Jakarta Pak. Oh, luar biasa ini pengabdian tanpa batas di kampusnya sendiri ya, jadi relawan kamu. Oh jadi lebih enak ya? Tinggal plung, masuk kampus silakan jahit ya, gitu. Jadi ilmu juga dapat ya. Nah menurut kalian nih sebetulnya dari sekian banyak model-model KKN tadi ya, kalau boleh jujur ya kalau misalnya ini, sebetulnya lebih enak yang mana sih? Mungkin kan kalian dengar bagaimana KKN daring ya, KKN AISEC, KKN ini itu kan, sebetulnya yang mungkin punya saran lah gitu kan buat kampus juga ya, ada semacam saran yang efektif tuh yang mana sih sebetulnya? Yang pas kena dengan bisa juga karena memang betul-betul mengamalkan ilmu yang diperoleh di kampus gitu kan ya, atau mungkin kan kalau KKN reguler namanya itu kan siapapun dari jurusan apapun tinggal di masyarakat gitu kan, gitulah. Nah ini mana yang menurut kalian cocok dan pas untuk mahasiswa? Siapa mau jawab? Ayo, siapa? Ayo. Apakah model AISEC yang sudah tinggal datang, go gitu kan? Ataukah kalian yang berjibaku dulu nyiapkan proposal, asesmen lapangan mungkin? Atau ini yang mungkin juga tinggal masuk ketuk pintu aja? Mana menurut kalian? Menurut kita apa yang sudah disiapin dari, menurut saya ya, apa yang sudah disiapin dari penyelenggara, ibaratnya PPN, mungkin pesannya sama-sama nyampe, tetapi berbeda cara, Berbeda cara. jalannya saja. Intinya Seperti pengabdian masyarakat ya. pengabdian masyarakat dari 3 nilai remote tersebut itu sudah tercapai dengan jalan yang sudah disiapkan masing-masing. Kalau saya lebih ke masyarakat langsung, tatap muka, ada juga AISEC ataupun dari Masyarakat kampus, masyarakat kampus. masyarakat kampus yang mengabdi kepada Mahasiswa melayani mahasiswa. mengabdi dengan universitas. Ada calon mahasiswa. Seperti itu. Luar biasa. Jadi sebetulnya sama aja gitu kan. Iya. Ya mungkin karena kalian kan baru pengalaman KKN ya. Atau kalau sebelumnya, oh saya dulu pernah KKN di masyarakat. Mungkin kan persepsinya akan berbeda. Tapi kan KKN cuma sekali saja. Yang 2 kali itu yang memang gagal. Tidak lulus. Ya kan? Oke, saya kira menarik ya cerita kalian ya, pemirsa. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pengalaman masing-masing teman-teman ini yang sedang melakukan KKN di rumah saja, atau KKN DR, KKN yang bermitra ya, dengan mitra, kemudian KKN in kampus. Saya kira apa yang diceritakan oleh teman kalian, ya mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, dan tentu kita punya harapan di tahun depan, tidak lagi masa pandemi, sudah normal, dan KKN reguler itu berjalan juga normal ya. Cuma sayang ya, kalian tidak menikmati KKN di masyarakat ini. Artinya meskipun di masyarakat tapi masing-masing, nggak seru ya, kurang asik. Baik teman-teman, itu saja dulu informasi tentang mahasiswa yang sedang melakukan KKN. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.